Sejak malam ruat mayit, keris kecil itu kusimpan di bilik bambu belakang rumah. Dibungkus kembali dengan kain hitam pemberian Bu Wargi. Tapi anehnya, setiap malam dari bilik itu terdengar suara seperti logam dipukul pelan dan sesekali isakan halus seorang anak kecil. Ujang tak mau lagi datang ke rumahku. Sejak kejadian itu, ia mulai sering duduk diam di pinggir sungai dekat rumahnya, menatap kosong, memanggil nama anaknya yang sudah wafat. Istrinya bilang, setiap malam Ujang bicara sendiri dengan bayangan di pojok dapur. Aku sendiri tak kalah bingung. Pagi itu, ketika kubuka bungkus kain keris, aku melihat sesuatu yang tak masuk akal. Keris itu berdenyut pelan, seperti organ hidup, dan darah segar masih menetes dari ujungnya. Padahal, sudah 5 hari tak disentuh. Tak bisa lagi kupendam. Aku kembali ke rumah Bu Wargi. Tapi, rumahnya kosong, terkunci rapat. Tak ada jejak kehidupan. Hanya ada bau harum melati, tipis di teras. Beberapa warga bilang, Bu Wargi meninggal 2 hari setelah ritual ruat mayit, dalam posisi duduk bersila, tersenyum menghadap kiblat, dan di tangannya menggenggam bunga kantil hitam jenis bunga yang tidak pernah mekar di dataran manapun. Aku pulang dengan kepala kacau. Malamnya, suara ketukan di pintu terdengar. 3 kali, pelan tapi berat. Saat kubuka, tidak ada siapa-siapa, hanya angin dingin yang menyapu lantai. Tapi saat kututup pintu, aku melihat jejak kaki kecil basah mengarah ke bilik belakang. Dan dari sana, suara lirih terdengar. Ayah, kami belum pulang, kami belum tidur, bukakan kembali pintunya. Tiba-tiba pintu bilik terbuka sendiri. Dan di sana berdiri anak kecil berlumpur yang sama seperti malam ruat mayit. Tapi kini wajahnya membusuk, matanya menghitam, dan di punggungnya menempel tangan-tangan lain. Kecil, kurus, seperti bayi yang menempel, mencari ibu. Aku mundur, tapi keris di meja justru melompat sendiri ke arah anak itu menusuk ke dadanya dengan gerakan seperti dilempar oleh tangan tak terlihat. Tapi anak itu tidak menghilang. Ia hanya berdiri, menatapku, dan berkata, "1, belum cukup, semuanya belum terbayar." Lalu dia lenyap dalam sekejap, menyisakan genangan air tanah dan tetesan darah di lantai bilik. Keesokan harinya, 3 warga kampung ditemukan meninggal misterius. Mereka adalah mantan tukang gali kubur yang sudah pensiun. Dan aku tahu, aku yang selanjutnya, karena kuburan yang pernah kugali di masa lalu, satu persatu menagih janji. Setelah kematian 3 mantan penggali kubur, kampung Ciburial mulai resah. Warga mulai enggan keluar malam. Kentongan ronda berbunyi lebih cepat dari biasanya. Dan yang paling aneh, tiap malam menjelang pukul 2, terdengar suara gamelan halus dari arah kuburan Gunung Sela. Padahal tak ada siapapun di sana. Aku pun mulai dihantui mimpi-mimpi yang menyambung. Seolah tiap malam adalah bab lanjutan dari kisah yang belum selesai. Dalam mimpi itu, aku berjalan melewati barisan kubur tua, dan satu persatu nisan bicara padaku. Kami yang dikubur tanpa nama, kami yang dikubur tanpa air wudhu, kami yang tak ditalkinkan, kami yang kau gali dengan hati kosong. Setiap kalimat itu terasa seperti pisau menyayat. Pagi harinya,
kudatangi kembali makam-makam lama yang pernah kugali. Beberapa tanpa batu nisan, hanya gundukan tanah, tak beridentitas. Salah satunya adalah makam seorang wanita tua dari dusun tetangga yang dulu katanya meninggal biasa tapi tanpa keluarga. Waktu itu, aku menggalinya sendirian. Tak ada yang menyalati, tak ada yang mendoakan. Hanya aku dan lubang tanah yang sunyi kupendam begitu saja dengan hati kosong tanpa doa. Karena waktu itu aku sedang kesal pada anakku sendiri yang minggat dari rumah. Kini makam itu berdarah. Tanahnya lembab dan di salah satu sudutnya tumbuh jamur putih berbentuk seperti telinga manusia. Ketika aku amati lebih dekat, dari dalam tanah terdengar detakan pelan, seperti suara jantung, tapi bukan dari tubuh hidup. Di malam yang sama, aku kembali bermimpi, tapi kali ini lebih jelas. Dalam mimpi itu, aku berdiri di tengah lapangan luas, dan dari segala arah berdatangan mayat-mayat yang pernah kukubur. Mereka berjalan pelan, membawa sekop, dan mulut mereka bergerak. Tapi suara yang keluar adalah suaraku sendiri. Aku yang menjadikan, aku yang mengubur, tapi tak mempersiapkan, tak niat, tak tulus. Lalu mereka berhenti. Salah satu dari mereka membuka kain kafannya, dan dari dalam bukan wajah manusia, tapi cermin tanah basah. Dan saat kulihat ke dalamnya, aku melihat diriku sendiri terkubur hidup-hidup. Aku terbangun dengan teriakan. Baju basah kuyup, bukan karena keringat, tapi seperti dilumuri air sendang. Di depan pintu kamarku, tergantung rajah kain mori kecil bertuliskan namaku, lengkap dengan tanggal lahir dan tanggal kematian yang kosong. Kuburan bukan hanya urusan liang tanah. Kuburan adalah pengakuan antara manusia dan akhir. Dan aku mulai memahami bahwa aku telah menjadikan tanah ini tak suci. Karena kubur tanpa doa adalah pintu tanpa kunci. Kini, satu persatu, pintu itu terbuka. Malam Jumat Kliwon datang. Langit mendung sejak sore. Warga Ciburial mengunci pintu lebih awal. Tak ada suara angklung ronda. Tak ada bau gorengan dari warung Mak Odah. Dan tak ada anak kecil bermain petak umpet di pelataran surau. Kampung seperti ikut menahan napas. Di rumah, aku memutuskan membacakan Yasin sendiri, sebuah tahlilan kecil. Kupikir bisa menenangkan hati, tapi belum juga sampai ayat ke-10. Lampu rumah padam tiba-tiba, diikuti oleh bau aneh. Bau tanah dicampur kain terbakar. Kunyalakan lilin, dan saat cahayanya menyala, aku melihat kursi-kursi kosong di ruang tengah. Satu persatu terisi oleh bayangan samar. Pertama, sosok lelaki tua dengan wajah tertutup kain kafan. Lalu perempuan muda dengan perut membuncit, rambut panjang menutup wajah. Lalu dua anak kecil berlumur tanah, memegang cangkul dan mainan rusak. Semuanya duduk diam, menghadap ke arahku, seolah menghadiri tahlilan yang kuadakan. Tanganku gemetar, bibirku beku, tapi suara dari arah pintu depan membuat darahku berhenti mengalir. Assalamualaikum, lidahku keluh, tak menjawab. Assalamualaikum, lebih berat, lebih dalam. Lebih dalam, lebih dingin.
Aku berjalan perlahan ke arah pintu, tapi sebelum membukanya, kulihat dari celah papan tidak ada siapa-siapa. Hanya jejak kaki tanah basah mengarah masuk, dan bayangan tubuh besar yang tidak bergerak, tidak bernapas, hanya berdiri. Kupaksa pintu tertutup, tapi saat berbalik, ruangan kosong tadi kini sudah dipenuhi ratusan sosok samar. Berdiri di tiap sudut, di langit-langit, menempel di dinding. Dan semuanya membaca surat Yasin bersamaku. Dengan suara yang sama, tapi dari mulut yang tak bergerak, aku jatuh sujud, menangis, tak sanggup. Maafkan aku tak pernah mentalkin, tak tulus, dan tak mengingat kalian. Lilin padam, tapi dari dalam gelap, satu suara terdengar pelan. Hanya satu yang kami harapkan, sebutlah nama kami dalam kebaikan. Bukan hanya mengubur, tapi mengantar. Dan tiba-tiba aku terbangun dalam posisi duduk, masih dengan pakaian lengkap, tapi di halaman rumah, dikelilingi tanah merah basah. Di depan kakiku, tergeletak daftar nama-nama almarhum yang pernah kukuburkan. Semuanya tertulis tangan, kecuali satu nama yang kosong. Nama itu di baris paling akhir. Tempatnya untukku sendiri. Kubur bukan hanya tempat menyimpan tubuh. Bagi yang tertinggal, itu adalah ikrar terakhir. Dan jika ikrar itu tak ditepati, mereka akan datang bukan sebagai arwah, tapi sebagai saksi. Sejak malam tahlilan itu, hidupku berubah. Aku tak bisa lagi membedakan mana dunia nyata dan mana alam yang datang lewat celah tanah. Pagi hari kulihat orang, tapi bayangannya tidak ikut. Malam hari kulihat bayangan, tapi tak ada orang. Nama-nama di daftar almarhum yang kutemukan itu kini selalu terngiang di telingaku, seolah dipanggil satu persatu oleh suara yang berasal dari dalam tanah. Lalu datanglah malam yang membuatku benar-benar gentar. Jam 2 dini hari, tanah di depan rumahku menggembung, seperti ada yang mengaduknya dari dalam. Bukan satu titik, tapi 3 tempat berbeda. Dari tanah itu muncul suara, bukan jeritan, bukan bisikan, tapi nyanyian pelan. Irama seperti pupuh Sunda, tetapi nadanya sumbang dan dinyanyikan oleh suara yang putus-putus. Seperti kerongkongan berdarah, manusia mung sakilat, leumpang henteu ningali, mun kubur tu dipang mulyakun, jalma moal pernah sare. Moal pernah sare. Tubuhku gemetar. Aku kenal suara itu. Itu suara Eyang Atang, kakekku yang meninggal 25 tahun lalu, dan aku sendiri yang menguburkannya waktu masih belia. Kupikir waktu itu hanya ritual biasa, tapi ternyata aku tak pernah memandikan. Jenazahnya sendiri hanya diserahkan ke tetua lain, dan aku lupa menabur bunga 7 rupa seperti yang diwasiatkan beliau. Kini beliau menyanyi dari bawah tanah, menagih wasiat yang kulupakan. Keesokan harinya, aku pergi ke makam Eyang di ujung timur Gunung Sela. Tapi saat sampai sana, aku tertegun. Makam itu lenyap, tanahnya rata, tak ada batu nisan. Yang tersisa hanya lubang terbuka, gelap, menganga, dan bau anyir seperti daging busuk dicampur bunga kenanga. Dari lubang itu muncul asap tipis, dan di dalamnya samar terlihat sebuah tubuh
tua terbaring, tapi anehnya, kedua matanya masih membuka, memandang ke atas, tepat ke arahku. Lalu, dari balik pohon beringin kecil dekat makam, muncul sosok tua berpakaian putih lusuh. Wajahnya rusak, tapi suaranya jelas. Jika ingin menghentikan nyanyian itu, jauhi dosa penggali, akui, minta ampun, dan datangi yang belum kau wantarkan dengan layak. Aku jatuh, bersimpuh, menangis, tapi suara nyanyian itu masih ada. Bahkan makin jelas, kini dinyanyikan oleh lebih dari satu suara. Moal sare, sabada tanah, tunarima. Mereka menyanyi bukan karena ingin menakutiku, tapi karena mereka tak pernah dikuburkan dengan sepenuh jiwa. Dan akulah tukang gali yang lupa bahwa setiap liang bukan sekadar lobang, tapi jalan pulang.